Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam tadi. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau bantu kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi isi firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kami boleh mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan juga menyertai teman-teman kami yang belum bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan tolong jagai mereka dimanapun mereka berada, dan tolong sertai kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun mereka mengajarkan tentang firman Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, coba kasih senyum dulu ke mama. Kasih senyum lagi ke papa. Terus kasih senyum ke kakak atau ke adiknya. Kasih senyumnya yang paling bagus. Oke. Gimana rasanya kalau kita senyum? Hati jadi gembira ya, hati jadi senang. Dimana ada senyum, pasti kita itu merasakan sukacita. Nah adik-adik, kakak ada cerita ini tentang Raja Salomo. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Raja Salomo? Siapa dia? Oh ya, dia itu adalah putra dari Raja Daud. Siapa itu Raja Daud? Ya, Raja Daud yang dia yang baik hati, yang bijaksana, yang dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang anaknya yang akan menggantikan Raja Daud. Iya, karena Raja Daud sudah meninggal, jadi digantikan oleh anaknya. Nah, anaknya Raja Daud namanya Salomo. Raja Salomo itu ternyata putra dari Raja Daud bersama dengan ibunya. Ibunya Raja Salomo itu adalah Betseba. Nah, adik-adik, Raja Daud ini ketika memimpin kerajaannya, dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Nah, Raja Salomo ini juga begitu, mengikuti seperti ayahnya. Ketika ayahnya jadi seorang pemimpin, seorang raja, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan apa perintah Tuhan gitu ya. Nah adik-adik, Raja Salomo itu dia pergi ke Gibeon, ia mau mempersembahkan korban bakaran, dan dia menaikkan doa di situ. Dia bilang kepada Tuhan, apa tadi yang dia minta? Uang. Oh bukan, dia meminta hikmat Tuhan adik-adik. Apa itu hikmat Tuhan? Kepintaran, kepandaian. Pandai yang seperti apa? Pandai menulis gitu? Pandai pandai menari gitu? Bukan ternyata adik-adik. Kepandaian yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang kurang baik. Untuk memimpin kerajaannya, dia itu meminta hikmat Tuhan itu tentang kebaikan.
bagaimana dia bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Wah, hebat ya, hebat Raja Salomo. Dia itu meminta hikmat Tuhan. Dia bukan meminta untuk kesenangan dirinya sendiri, tapi dia meminta bagaimana supaya dia bisa memimpin kerajaannya dengan baik. Nah, Raja Salomo ini ketika dia meminta itu, dia semuanya yang dia lakukan adalah untuk kebaikan di dalam dia memimpin. Nah, Raja Salomo meminta kepada Tuhan dan supaya dia bisa memimpin bangsanya dengan semakin dikasihi Tuhan, dan dengan berhikmat dia juga bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa jadi contoh untuk semua rakyatnya. Nah, adik-adik, ketika itu ketika Raja Salomo meminta itu, terus ternyata Tuhan datang di dalam mimpinya. Nah, Tuhan datang, dan Raja Salomo, nah adik-adik, jadi Raja Salomo itu untuk memimpin kerajaannya lebih baik, dia itu meminta hikmat Tuhan. Nah, dan kita juga boleh belajar dari Raja Salomo bahwa kita itu supaya kita berdoa supaya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apa itu tadi hikmat? Hikmat itu adalah kepandaian. Kepandaian apa? Kepandaian yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, adik-adik, sikap Salomo ini dia tidak dengan tiba-tiba aja dia menjadi baik begitu. Nah, dia minta pertolongan Tuhan, karena untuk menjadi orang baik itu tidak mudah, tapi kita bisa. Caranya bagaimana? Kita minta hikmat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kepandaian itu. Kepandaian apa tadi? Kepandaian untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kalau misalnya kita marah-marah sama mama, "Mama, mana sarapanku?" Itu baik apa tidak? Enggak ya, enggak baik. Baiknya bagaimana? "Mama, apakah sarapanku sudah ada?" Nah, itu baru anak baik. Terus kalau kita berbohong, itu baik apa tidak? Enggak juga, itu tidak baik ya. Tapi kalau kita tersenyum, kalau kita ketemu dengan orang, ketemu dengan teman, terus atau bangun pagi, apa yang kita sapa? Siapa yang kita sapa duluan? Iya, kita berdoa dulu sama Tuhan. Bangun pagi, lalu kita bertemu dengan keluarga. Nah, ketemu mama, ketemu papa, ketemu kakak, ketemu adik. Tapi kita mengucapkan apa? Selamat pagi, gitu, dengan tersenyum. Ya, jadi kita juga bisa memberikan hikmat itu, memberikan kepandaian itu melalui perbuatan kita. Kalau kita selalu berbuat yang baik, orang lain juga bisa belajar dari kita, gitu ya adik-adik. Terus kalau misalnya gini, adik-adik kan punya kakak atau punya adik gitu ya, terus main handphone nih, terus main handphone harusnya kan gantian ya, terus nggak mau gantian gitu, terus bilangnya, "Nanti dulu, aku dulu kak," gitu, atau "Aku dulu deh, nanti ya dek." Tahu-tahu baterainya udah mau habis, baru dikasihin ke kakak atau ke adiknya. "Ini kak,
kita gantian gitu. Itu baik apa tidak? Oh, tidak. Berarti ya kamu kalau kita melakukan hal seperti itu, berarti kita memberikan yang buruk, memberikan yang jelek gitu. Itu kan namanya tidak baik ya. Udah mau habis baterainya, nanti dia cuma kakaknya atau adiknya baru pakai sebentar, udah habis baterainya. Ya, gitu. Terus kamunya ketawa-ketawa, ih baterainya udah habis aku pakai. Nah, kalau begitu itu berhikmat atau tidak? Oh enggak ya. Yang berhikmat itu adalah Kak, nanti ya setelah 10 menit nanti kita gantian. Nah, ketika sudah 10 menit gantian, bener gantian gitu, kasih ke kakaknya. Nah, itu baru anak yang baik, anak yang penuh hikmat. Terus kalau misalnya gini, adik-adik mau cari sesuatu misalnya, atau cari mainan, atau mau cari baju ganti, terus teriak-teriak, mama, mana bajuku, aku mau pakai baju yang merah itu, gitu, dengan marah-marah gitu ya. Padahal mamanya lagi repot gitu di dapur, nggak dilihat dulu mamanya lagi repot apa enggak ya. Udah teriak-teriak, udah marah-marah, harusnya lihat dulu, oh mama lagi repot, ya udah nanti dulu deh nanyanya. Atau boleh juga tanyanya baik-baik, mama lagi repot nggak, mama bisa bantu aku cari baju yang warna merah misalnya, atau mama bisa tolong bantu aku cariin mainan aku yang aku nggak ngeliat ini, aku lagi cari-cari gitu. Kalau kata mamanya tunggu ya, nanti mama lagi masak atau mama lagi beberes dulu. Nah, kita harus gimana? Kita marah-marah? Oh enggak, ya kita tunggu mamanya, ma masih lama enggak gitu. Atau tanya lagi, mama udah boleh tolongin aku untuk nyari mainannya gitu ya. Jadi kita harus baik-baik ngomongnya. Dan apapun, kalau kita meminta sesuatu kepada orang lain, baik itu mama, kakak, atau teteh, atau mbak, atau siapapun, harus bilang minta tolong. Misalnya, mah tolong cariin bajuku, atau mah tolong ambilin sesuatu mainan atau apapun itu. Harus ingat apa? Tomat. Tolong, maaf, terima kasih. Ya, ingat itu 3 itu. Itu ciri-ciri anak yang punya hikmat. Ingat apa? Tomat. Tolong, maaf, terima kasih. Misalnya gini, mama tolong ambilin mainanku dong, maaf ya ma, merepotkan, terima kasih, begitu ya. Itu anak yang berhikmat. Ketika kita bicara kepada orang lain itu mendengarkannya dengan senang hati. Walaupun kita minta tolong, tapi mereka mau melakukannya dengan senang hati. Itu ciri-ciri anak yang penuh hikmat. Anak-anak yang minta pertolongan, minta kepintaran kepada Tuhan. Apa namanya? Hikmat. Kepintaran dari Tuhan yang tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk, itu namanya hikmat. Kepintarannya itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari 1 Timotius 4 ayat 12. Coba kita mau menyanyikannya ya. Kalau di 1 Timotius 4 ayat 12 itu bunyinya begini.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Nah, adik-adik, kakak mau coba nyanyikan, nanti adik-adik belajar di rumah ya. Gini nyanyinya. Jangan orang menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. 1 Timotius 4:12. Jangan orang menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Gitu ya, kita coba ya. Oke, baik adik-adik yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Salomo. Tuhan, tolong berikan kami kepintaran untuk mengerti mana yang baik dan yang tidak baik. Biarlah kami walaupun masih muda, masih kecil Tuhan, tapi kami boleh menjadi contoh untuk teman-teman kami, untuk orang-orang di sekitar kami, bahwa kami punya kepintaran, punya kepandaian yang dari Tuhan, yang Tuhan ajarkan untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami, ketika kami berteman, ketika kami di rumah, ketika kami dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Kiranya Tuhan tetap menjagai kami, menjagai orang tua kami, agar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak yang patuh akan perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi.